Mana ada maling mengakui kesalahannya. Yang kedua, mana ada maling teriak maling. Ibaratnya kami ini yang dimaling, lalu kemudian kami juga yang dipenjarakan. Waduh, sangat lucu sekali pernyataan dari seorang yang hebat seperti Bang Farhad. Yang mana? Yang gitu ya? Yang gitu ya? Yang kasih makan ya? Gitu ya? Yang gitu deh. Yang mulutnya itu di apa? Disuntik-suntik gini kayak ikan gitu. Iya. UMKM yang gila-gila yang ngaku-ngaku saya punya utang 80 miliar ya. Tiru tuh Agus, nggak nagih-nagih itu 1,3 miliar, kalian nangis-nangis. Iya, disuruh nangis. Bahkan saya sendiri juga udah laporan, tapi nggak jalan juga karena memang pihak daripada yang memberikan dana tersebut, yang mentransfer nggak bisa diambil keterangannya karena di luar negeri. Makanya Farhad masih pede karena dia tahu bahwa yang memberi dana itu nggak bisa diambil keterangannya. Tapi suatu saat nanti insya Allah akan bisa diambil juga keterangannya. Tapi nanti akan ada suatu waktu kita akan undang ratusan mungkin yang akan turun. Kami akan siapkan pemberitahuan izin demo lah istilahnya gitu kalau masih berlarut-larut. Ini pesan buat Farhad, buat Elsa, ayo ya mari segera dong ini kan selesaikan daripada nanti datang semua tuh ya dari luar kota juga akan datang gitu. Di tahun 2019 kan perusahaan itu punya kasus investasi bodong. Ternyata perusahaan itu bebas Pak, ikhlas. Tapi uang perusahaan itu dititipkan sama Elsa Sharif dan Pak Abbas. Itu yang kami tuntut. Sisanya uang katanya kan fee masa sebanyak itu Pak, 55M. Ya, tapi Ibu sudah mencoba untuk datang ke... Sudah Pak, sudah 2 kali, tapi dia tidak mau menemui kami Pak. Oh gitu? Malah dia mensomasi kami akan dipidanakan. Ya. Kami tidak sopan katanya, kami datang baik-baik. Ya kasihan lah ya, kalau menurut, kasihan nggak teman-teman wartawan, kasihan nggak? Ya kalau kita melihat perkara ini, saya pengen pelajari Bu. Kalau saya namanya pengacara, advokat, kita bicara. Saya bela-belain, nggak ojo, saya kesini, saya berharap ketemu Farhad, nggak tahunya nggak ada. Di sini ada 30 miliar lah ya yang diambil Farhad secara tunai, kemudian ada sekitar 50 miliar bahkan ditulis tangan oleh owner. Ini tulisan tangan owner nih, 55 miliar ya yang di Elsa dan Vidi Galensosari. Bukti transfer, nomor rekening sudah sangat jelas sekali ya, nama-nama mereka atas nama pribadi Elsa Sharif dan Vidi Galensosari. Ada beberapa bukti rekening. Anda dari kemarin minta bukti ini, saya tunjukkan. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air. Bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo Kak, tuntut Kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik Teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik Teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden
Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden Sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia, Novi, bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Ramai Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.